Hi Cyber Friends, welcome back to Cybertrend Chit Chat. Oke, balik lagi sama aku Vidi di Cybertrend Chit Chat, di mana kita membahas seputar dunia teknologi yang nggak cuma menarik tapi insightful juga bagi Cyber Friends. Nah nih Cyber Friends, hari ini aku kedatangan tamu yang cukup spesial karena ini bisa dibilang sejarah ya di Cybertrend Intrabuana. Biasanya kan kalau kita itu ada untuk intern atau mungkin bahasa Indonesianya itu kerja anak-anak kerja praktik itu kan kebanyakan dari college ya kita ya, kalau kebanyakan kita dengar. Tapi hari ini tamu aku ini dia itu masih di bangku SMK dan ditambah lagi dia itu SMK-nya ngambilnya itu specifically di IT. Nah mungkin penasaran nih kenapa kok bisa akhirnya dia memutuskan untuk masuk IT dan juga mungkin jalur ke depannya itu apa untuk dia. Nah tanpa berlama lagi, jujur Cyber Friends namanya unik banget sih. Kita kenalin dulu ya sama Mizuno. Hai Mizuno. Konnichiwa, watashi no namae wa Razendria Mizuno desu. Untuk bahasa Indonesianya, perkenalan saya, nama saya Razendria Mizuno. Mungkin agak aneh untuk nama tengah saya. Menurut Kak Vidi, aneh gak nama saya Mizuno? Jujur enggak sih, karena lucu ya Cyber Friends ya. Karena kan kita orang Indonesia ya, biasanya kita namanya tuh Budi atau kayak Ahmad atau kayak apa sih namanya Joko gitu. Tapi ini Mizuno. Ini sebelum kita lanjutin nih, kayak aku mau agak filler dulu nih Cyber Friends. Why Mizuno? Why ada nggak alasan kenapa orang tua kamu namain kamu Mizuno? Sebenarnya bukan dari orang tua, tapi lebihnya ke kakek, atau saya panggilnya opa. Dia dulu sebagai kapten pelayar, jadinya dia keliling dunia kayak Eropa, Amerika Utara. Tapi dia yang paling pergi sering itu Jepang. Dia punya banyak sejarah di Jepang. Dia suka sekali sama Jepang, dia punya sahabat teman, dia punya pacar. Dan sahabat temannya itu dia namanya Mizuno gitu. Dia kan punya sahabat teman namanya Mizuno di Jepang. Terus pas saya lahir, dia namain saya nama tengah Mizuno karena untuk mengingetin nama sahabatnya yang di Jepang saat kerja. Aku kira Mizuno karena kalau bahasa Jepang yang air kan Jepang Mizu kan. Betul. Jadi aku kira kayak karena kakek kamu pelayar jadi kayak nama kamu ada hubungannya ke situ gitu. Awalnya saya pas kecil juga pikir gitu. Ternyata Mizuno itu ada sejarahnya sendiri ya buat Mizuno ya. Ini panggilannya Mizu aja atau Mizuno? Mizuno. Tapi teman dekat ada sedikit spesialnya gitu. Ngerti kan? Iya pasti ada nama pet name sendiri. Kayak nickname gitu. Oke, tadi kita udah ngomongin soal namanya. Boleh dong perkenalkan diri Mizuno, kamu dari sekolah mana dan kamu sekarang lagi tahun keberapa dan kamu sekarang di sini kan kerja praktek ya di Cybertrend Intrabuana. Itu kamu kesehariannya itu ngapain? Boleh dong di-sharing ke Cyber Friends. Oke, saya bakal share sedikit saya. Jadinya saya Mizuno, SMK saya di SMK Telkom Jakarta. Saya di hari-hari selama di Intrabuana lumayan mereka pada ramah-ramah. Saya kan belajar sebagai IT infrastruktur tuh, saya kan belajarnya sesuai dari jurusan saya tuh. Dan tadi Kak Vidi tanyakan tentang kenapa saya pilih jurusan RPL atau belum dah itu? Iya boleh deh, kalau misalnya mau sekalian dijelasin boleh juga kok. Ini Cyber Friends sudah tamunya sangat independen, jadi dia udah mau menanyakan duluan ya. Jadi boleh Mizuno dijelaskan ke Cyber Friends ya. Ya jadinya mulai dari awal dah. Awal tuh pas mulai SMP tuh, saya kan awalnya nggak tahu mau kemana, SMA-nya di mana, kuliahnya di mana atau kerjanya tuh. Suatu hari tiba-tiba ada murid SMK tuh datang ke sekolah, jelasin bagaimana SMK mereka fokus ke jurusan itu. Udah pulang sekolah saya langsung nanyain ke ortu tuh, jelasin bagaimana saya mau ikut SMK. Awalnya mau ikut beda SMK tapi dari keluarga saranin dari Telkom tuh, SMK Telkom Jakarta, karena salah satu keluarganya pernah tuh belajar sebagai IT di situ. Nah waktu dulu pas saya punya laptop, saya suka sekali tuh tertarik sama game, sama memikirkan kalau saya ikut di situ saya pasti bisa develop game atau buat web atau aplikasi. Makanya saya setuju dah, saya langsung ikut SMK Telkom tanpa ragu atau tanpa pikiran lagi. Dan lumayan lanjut. Jadi tadi kan aku dengar kamu langsung karena ada teman-teman dari SMK datang kamu jadi tertarik. Tapi kamu pernah nggak sih kepikiran, karena kan mungkin kalau jalur lebih tradisionalnya itu kan anak-anak mau SMA dulu. Ada nggak sih alasan spesifik dari Mizuno sendiri kenapa Mizuno memutuskan untuk langsung SMK dan nggak SMA dulu? Kalau saya udah bilang tuh, saya SMK kan karena tertarik dari keluarga yang jelasin. Tapi
Kalau saya pikirkan kalau tentang SMA, saya juga nggak tahu dah SMA-nya di mana. Kan karena dulu SD SMP tempatnya masih di lokasi yang sama gitu. Dan saya kan juga nggak tahu dah nanti mau SMA-nya di mana. Tapi kalau saya tidak di SMK, mungkin pasti dah SMA. Kalau ya saya pikir-pikir sih, dan lumayan dah kalau SMA. Tapi saya masih mau berpikir SMK masih sesuai yang saya mau dah, pilihan saya itu. Oh, jadi kayak Mizuno milih SMK karena emang udah dari awal tertarik di jurusan itu ya, atau kayak per IT-an atau segala macam ya bisa dibilang. Awalnya sih bukan IT jurusan RPL gitu ya. Awalnya kayak mau apa tuh nama jurusannya, mereka kayak jalan-jalan gitu untuk kayak turis-turis gitu segala. Oh, nge-explore. pariwisata. Iya. Oh. Tapi karena mereka juga jelasin RPL, keluargaku ya yang jelasin. Jadi ya saya kan tertarik juga dengan komputer software gitu segala. Jadinya ya udah dah, saya juga ikut. Jadinya saya bisa bilang saya mau juga jadi RPL. Oh, jadi emang ngikutin ini karena emang Mau juga. mau iya. juga ya. Again, tadi kan kamu sempat ngomong juga mungkin karena dari kamu ketertarikan kamu sama website Iya, dan keinginan untuk buat games ya. betul. Berarti itu dari kecil dong ya hobi kamu soal games ya. Boleh gak sih diceritain ke Cyberfans, kan aku juga gamer nih. Tapi aku gak kepikiran kalau dari game itu aku ingin buat game sendiri. Kalau dari Mizuno sendiri jalan pikirnya gimana tuh? Kok bisa tiba-tiba berpikiran kayak oh aku pengen buat game sendiri, aku pengen buat website sendiri gitu. Dulu tuh pas saya SD kan saya pulang sekolah langsung sering tuh main game di tablet, tahu kan tablet. Tahu. Tapi dari semua game yang saya main rasanya nggak ada yang cocok untuk saya. Maksudnya nggak ada yang inginan saya gitu. Kalau saya ikut sebagai RPL dan buat game saya bisa menggunakan imajinasi saya untuk buat game jadi realitas. Jadinya apa yang saya mau main game pasti udah ada dibuat dari tangan saya sendiri dengan apa yang diajarin di sekolah gitu. Jadi emang karena keinginan sendiri kayak aduh game di pasaran nih kayaknya kurang gitu. Iya betul. Jadinya kayak pengen buat game sendiri gitu. Betul. Nah itu kan backgroundnya dari Mizuno. Kenapa Mizuno sekarang bisa ada di SMK dan SMK-nya itu RPL ya. Aku mau nanya nih, kan kamu bagaimana kamu bisa menemukan opportunity di Cybertechnical Buana? Boleh nggak dijelasin kayak kok bisa tiba-tiba nyampe sini gitu? Ya emang kan kita di SMK Telkom kan ada itu tuh PKL. Kan saya juga nggak tahu mau di mana. Catatan saya sih cuman satu aja itu. Yang penting deket transportasi umum. Karena saya nggak tahu mau di mana. Yang penting ada deket transportasi umum. Dan guru pendampingnya pilih sini. Saya awalnya juga nggak tahu bakal di mana dan kayak gimana, tapi saya ikutin aja karena saya nggak punya pilihan juga sih. Tapi kalau saya emang mau pilih, saya juga nggak tahu mau di mana. Oh, nggak ada pilihan, maksudnya emang udah ditentukan dari sekolah ya berarti ya? Bisa ditentukan di sekolah atau bisa pilih sendiri. Tapi karena saya nggak punya pilihan, jadinya saya dipilihin sekolah. Oke. Jadi kamu kan di sini karena mungkin aku bisa bilangnya karena referensi dari guru ya. Iya. Oke, tapi kamu kan tadi ngomong kamu di bidangnya itu di IT infrastruktur ya kalau di sini. Betul. Ya. Boleh nggak sih dijelasin pekerjaan seorang IT infrastruktur sejauh ini kamu ngapain aja? Sebagai IT infrastruktur ya, saya ditugaskan sebagai front end. Jadinya tugas saya itu kayak membuat desain web gitu dengan coding. Jadinya saya kan ditugaskan buat apa tuh untuk PT-nya. Jadinya mereka kasih formnya untuk buat kayak gimana, mau buat apa gitu. Saya tinggal buatin aja gitu. Saya buatin, saya sesuaikan, saya tanya-tanya apakah kurang atau lebih. Dan saya pastikan udah selesai dah tanpa telat-telat. Berharapnya gitu, jangan telat-telat. Iya, jangan telat-telat ya. Apalagi kan kalau misalnya IT infrastructure itu apalagi berhubungan dengan codingan pasti ada bug gak sih? Iya, pasti bakal ada bug. Makanya saya selalu minta bantuan dengan AI itu untuk cari masalahnya. Nah berhubungan ngomongin soal AI tool, pasti kan kamu selama di sini itu kan sama mentor kamu Mas Encang kan ya berarti Iya, ya. betul. Sama Mas Encang itu berarti kamu udah dikasih tahu tips and tricks dong ya untuk pekerjaan kamu daily gitu misalkan gitu. Kalau dari sejauh ini skill-skill baru apa, atau mungkin kamu kayak waktu pas dikasih tahu kayak oh iya ini bisa digunain nih untuk nanti ke depannya, itu apa aja sih yang kamu udah pelajarin selama di sini kalau aku boleh tahu? Gimana ya? Rata-rata pasti AI dah. Saya tahu cara gunakan AI lebih lanjut gitu. Terus saya juga kayak belajar hal-hal baru udah dengan membelajar buat codingan gitu untuk kayak implementasi ke webnya gitu, untuk perpanjangkan dan luaskan ide-ide saya untuk develop ke web gitu atau aplikasi nanti. Kalau misalnya ide-ide kamu boleh gak sih kayak di spill dikit gitu, kayak apa sih yang kamu
kamu pikirkan gitu waktu pas kamu mengerjakan mungkin yang tugas yang diberikan oleh mentor kamu gitu? Ide-ide saya pasti rata-rata pada desain doang gitu. Jadinya kan Pak Encang udah kasihkan apa yang ditentukan mau dibuat. Saya pasti rata-rata bakal kayak fokus ke desainnya gitu. Kayak warnanya biar tarik mata perhatian. Kan manusia kan kadang-kadang lebih suka tertarik kalau mereka berwarna gitu ya kan. Betul, Jadinya betul. saya pastikan mereka enak dilihat sambil kerjain gitu. Jadi kayak lebih, kalau aku bilang kayak kamu in charge sama user interface, bener gak sih? User interface. Kan warna, desain itu kan termasuk ke user interface, apa yang dilihat oleh user kan, itu termasuk gak sih berarti atau beda? Kurang tahu sih saya kalau tentang itu, tapi sebilang saya sih saya cuma mau buat tertarik perhatian orang dah biar enak juga dilihat. Oke ya, kurang lebih sih bisa aku bilang itu sebagai user interface ya, karena apa yang dilihat sama user gitu. Jadi kayak di website tampilannya, desainnya, mungkin bisa dibilang begitu kali ya. Nah, selama pekerjaan kamu di sini itu, boleh nggak aku tanya bagian apa yang paling menantang sama bagian apa yang paling menyenangkan gitu selama kamu sejauh ini kamu kerja praktik? Jadinya hari-hari saya sih lumayan bagus dah. Saya jadinya kayak naik kereta sama Jaklingko ke sini. Tapi masalahnya waktunya gitu. Terutama Jaklingko tuh mereka kadang-kadang selalu macet, nyangkut dan selalu ramai gitu. Jadinya harus rebut tuh. Iya. Nah, untuk di sininya lumayan dah, semuanya pada friendly dan mereka juga beragam gitu. Mereka sangat muslim gitu. Mereka setiap Kamis kayak melakukan pengajian, terus ada kemarin Maulid Nabi. Dan kalau saya bisa bilang di sini juga lumayan dah, cukup sama apa yang saya dapat dah, saya kerjain dan ya lumayan. Kalau dari job desk kamu sendiri, kayak misalkan dari IT infrastruktur tadi, tugas-tugas dari Mas Encang yang menantang apa tuh menurut kamu aja, kayak waktu pas pertama kamu dikasih tugas ini kayak aku nggak bisa nih kayaknya gitu, itu ada nggak? Pernah nggak kejadian? Awalnya pernah tuh, Pak Encang kan di hari minggu depannya berikutnya kan, dia kasih tahu apa yang saya tugaskan, tapi dia nggak pernah, kayaknya pernah tapi saya lupa, dia nggak kasih tahu role apa saya, maksudnya front end, back end atau database gitu. Jadinya saya bingung, jadinya saya dianggap sebagai full stack, jadinya bukan cuma front end, back end dan data. Jadinya semuanya saya tiga-tiga itu diurusin. Nah, suatu hari pas saya nanya tentang webnya, jadinya dia jelasin tuh bagaimana mau biar fungsinya kayak gini gitu. Terus tapi kalau dipikir-pikir itu kayak tugas front end tuh. Pas saya nanya, ternyata emang betul itu tugas front end. Saya jadinya harus mulai ulang dari awal gitu. Jadinya untuk pastikan sesuai dari formnya. Jadi awalnya kamu dikiranya kayak palu gada gitu ya? Kamu tahu kan palu gada artinya apa? Kurang dikit. Palu gada tuh palu ada gua ada. Jadi kayak semua digarap, semua diambil gitu. Itu bahasa untuk nanti tuh ke depannya tuh. Nah, aku mau nanya nih ke Mizuno. Mungkin kan Mizuno kan banyak teman-teman juga yang sekarang lagi kerja praktek ya. Menurut kalau misalnya kita lihat dari pasar industri sekarang, itu kan banyak banget perusahaan yang nge-hire langsung dari SMK ya, karena kan namanya SMK kan itu udah siap untuk bekerja ya. Kalau menurut Mizuno sendiri, apakah dengan kamu masuk SMK ini kayak memberikan kamu advantage untuk nanti untuk ke dunia pekerjaan gitu? Ya sesuai jurusan sih pasti iya. Dari pengalaman diajarin sekolah sih rata-rata anak yang di sekolah itu kita belajar mandiri gitu. Maksudnya guru kita dikasih tunjuk apa yang kita bakal gunakan dan sisanya kita kerjain sendiri dan belajar sendiri gitu. Lebih banyak ke belajar independen ya berarti ya? Gimana ya? Jadinya kan pernah tuh kelas 2 masuk, kita kan diajarin belajar HTML. Awalnya itu openingnya dan sisanya kita cari sendiri. Terus tanpa jelasin bagaimana cara kerjanya, kita langsung dikasihin tugas tanpa kasih tahu cara kerjainnya. Jadinya ya saya rata-rata carinya di Google gitu untuk belajar. Dan kalau bisa bilang independen ya mungkin dah bisa. Iya, jadi kurang lebih kayak kamu dikasih project aja gitu ya sama guru, tiba-tiba kamu kayak lah kerjain dah gitu. Iya. Nah itu Mizuno untuk kedepannya gak usah kaget ya, karena di kerjaan juga nanti kayak begitu. Iyalah. Karena nanti di kantor juga bakal kayak gitu kebanyakan. Jadi aku bisa bilang ya, mungkin dari SMK sendiri itu kayak memang sudah
menyiapkan kalian untuk siap kerja ya bisa Pasti ya, dibilang ya. setahu saya pasti udah siap ini. Oh udah siap ya, udah siap banget Iya, berarti udah ya. siap. Langsung masuk sini dong. Oke. Tergantung. Nah, ngomongin masa depan. Mizuno kan sekarang udah kelas berapa kalau aku lihat? 12 SMK. Udah kelas 12 bentar lagi ya berarti ya. Iya. Kedepannya apakah ada rencana untuk melanjutkan S1 atau mau langsung kerja? Atau mungkin kamu ada plan sendiri gitu? Boleh dong di-share ke Cyber Friends. Setelah Kak Vidit atau David? Vidi. Iya, Vidi. Maaf ya. It's okay. Jadinya iya saya udah ada rencana S1. Saya bakal ikutin S1. Tapi sebelum kuliah, saya kan rencananya mau kuliah ke Jepang gitu. Tapi saya ikutin jalan teman saya itu. Dia kan jelasin ke saya, kasih gambaran gitu. Sebelum masuk kuliah, saya bakal kayak gap year. Tapi nggak cuma gap year gitu. Saya bakal belajar bahasa sampai N3 dan belajar akademik mereka gitu. Kan di Jepang SD mereka udah diajarin. Tapi kalau sebagai orang bule, kita kan pasti udah jauh tuh. Makanya belajar dulu gitu. Jadinya saya bakal belajar. Terus kalau bisa bakal cari beasiswa setelah udah setahun gitu. Sambil part time job kalau bisa. Oke, mengerti. Nah, kamu pengen belajar bahasa apa nih kalau aku boleh tahu? Dan kamu mau tadi Jepang ya? Iya. Kamu sempat mention ya. Berarti bahasa Jepang dong ya, saya Iya. nggak lucu banget tiba-tiba belajar bahasa Zimbabwe gitu ya. Jadi kenapa ke Jepang? Dari dulu sih saya suka Jepang tuh. Mulai dari budaya, culture-nya dan bahasanya gitu. Tapi itu mulainya dari awal-awal anime sih karena saya suka anime. Tapi ya saya penyuka Jepang jadi ngembang mulai dari budaya ke culture dan bahasanya kayak tadi yang saya barusan bilang. Oh alah, mungkin ada college gak yang kamu tuju? Ya impian lah, biasa kalau di Indonesia kan aku pengen masuk UI gitu. Tapi kalau di Jepang kamu pengen masuknya kuliah apa nih? Kalau aku bahas tentang kuliah universitas gitu, saya sih nggak bisa tentu ya mau di mana gitu. Setahu saya cuma cari yang sesuai jurusan gitu. Nah jurusannya apa doh? Kalau misalnya kamu mau insya Allah diterima di Jepang gitu, beasiswa gitu. Kamu pengen masuk jurusan apa nih? Ya rata-rata pasti semua orang suruh saya IT dan iya dah saya IT, IT, RPL. Tapi saya juga mau berusaha kayak dapat double degree gitu. Tapi belajar marketing kalau saya bisa gitu. Wah kerjaan aku dong, hati-hati nih nanti lama-lama ngambil kerjaan saya nih Cyber Friends ya. bahaya nih. Udah SMK, double degree di Jepang. Udah bye Cyber Friends gitu. Nanti ketemu sama dia bukan sama aku lagi ya. Nah kalau aku nanya kenapa kok kamu bisa kepikiran mau marketing? Marketing awalnya gimana ya? Mungkin pas waktu SMP tuh. Saya kan dulu masak perkedel tuh dan ibu saya tuh suruh coba deh jualin ke teman. Awalnya pikir cuman nggak usah dah. Tapi saya buatin dah dan bawa bekal dan saya mulai jual-jual dah dan bisa dibilang sih saya punya pengalaman dengan kayak manage keuangan sama produk-produk dan sell sama cara jualnya gitu. Dan ya udah saya mulai setelah kelas 2 ada tuh nama pelajaran project kewirausahaan tuh. Itu salah satu mapel kesukaan saya karena bagaimana cara jual dan beli untuk tarik perhatian orang mau beli dan kebutuhan orang. Begitu ceritanya. Jadi emang dari awalnya karena pengalaman secara langsung ya menginspirasi kamu untuk ngambil marketing ya. Menarik juga sih menurut aku sih. Dan bisa dibilang kayak udah dapet pengalaman dikit. Iya udah dapet pengalaman dikit dari ya pengalaman itu gak sebatas-batas cuma dari kuliah ya Cyber Friends ya. Dari kecil juga ada pengalaman gitu. Pengalaman naik sepeda juga termasuk gitu. Kalau misalnya gede kayak ya kan namanya naik sepeda doang dari sepeda bisa jadi sepeda motor itu kan gede digunain ya gak sih. Tapi perlu di pendampingan juga kalau mau ajar motor gitu. Iya itu hati-hati. Aku udah ciuman aspal 5 kali jadi udah di blacklist lah kalau dari itu. Pernah di blacklist? Udah di blacklist bukan pernah di blacklist. Di blacklist sama keluarga sih lebih tepatnya sih. Oke. Nah aman aja dah. Nah aku mau nanya nih sekarang nih kan banyak pasti yang kepikiran ya namanya industri IT ya. IT itu kan berkembang terus setiap harinya ya. Ya sekarang aja ada Perdana Menteri AI ya hello gitu kan. Kalau dari Mizuno sendiri mungkin ada Cyber Friends yang nonton di sini yang dia itu tertarik untuk masuk ke IT tapi kayak aku nggak takut gitu. Mungkin kayak dia tuh cuma pengen masuk IT untuk kayak prospek kerja ke depannya bagus gitu atau gimana. Tapi mungkin dari Mizuno sendiri yang udah menjalani kan 3 tahun ya SMK ya dan sekarang kan lagi KP juga di sini. Ada nggak sih tips and tricks untuk Cyber Friends kayak
kamu harus punya skill ini, kamu harus punya skill itu, kamu nggak necessarily harus pinter ini untuk masuk IT gitu, boleh nggak dari Mizuno Gimana sendiri? ya saya mulai-mulainya, kan kata tadi tuh kayak mau pilih jurusan ini karena kelihatannya tertarik tuh pekerjaannya sebagai IT. Tapi pikirkan dulu bagaimana nanti mau cara belajarnya, nanti pastikan dulu sesuai. Kalau sudah belajar pasti udah paham dan nanti mau gimana. Dan tips dan trik aku sih belajar aja dah gitu. Kan ada sejarah orang bilang kalau mau bisa sesuatu harus belajar. Oh iya Contoh benar. salah satunya pernah dengar si Mo Hai-ha? Belum. Ini cerita perang ya. Jadinya si Mo Hai-ha dia orangnya sniper salah satu terdunia dah. Dia kan dia sniper tuh nggak pakai scope gitu. Dia bisa bunuh banyak Soviet tuh waktu Perang Dunia II. Tapi maksud saya mau kasih tunjukkan apa yang kata dia. Dia pernah bilang practice bahasa Inggrisnya. Jadinya mau apapun yang kalian mau kerjakan, latihan mulu sampai bisa. Kalau nggak tahu tanya guru atau tanya AI kalau nggak bisa. Batar-batarnya tanya AI ya pokoknya Rata-rata ya. pasti AI orang bakal nanya karena mereka lebih pinter. Oke, mengerti. Nah, pertanyaan lanjutannya mungkin kalau dari perspektifnya orang, ya kalau kita ngomong mungkin orang tua kamu versus kamu kan anak zaman sekarang hitungannya ya gitu, tentang teknologi itu kan beda ya. Aku mau nanya, kamu ngerasa nggak sih daripada sudut pandang kamu dan teman-teman kamu, bagaimana kamu memandang dunia IT infrastruktur itu berbeda dari mungkin let's say orang tua kamu atau Jadinya beda generasi gitu. dari pandangan generasi kamu gimana gitu? Apakah berbeda dari yang dulu atau gimana nih? Dari pengalaman saya ya dengan ibu saya, mereka pasti juga kurang untuk pahami teknologi. Saya bisa bilang sih kalau pelajari sih bisa pahamin ya. Tapi kalau untuk generasi sebelumnya, sebelum Gen Z, ya mereka pasti perlu banyak pelajaran dah. Pernah tuh ibu saya minta ajari cara pakai Google Map tuh. Google Map, oke. Iya sih, bisa pinter, tapi kalau nggak ada luang waktu ya pasti nggak bakal pinter dah. Makanya sisain waktunya untuk belajar dan cara gunain teknologinya kayak AI. Saya coba bujukin belajar AI ibu saya tapi masih aja gak mau diajari gitu. Ya namanya juga orang tua ya, apa yang kita harapin ya. Iya. Apalagi kalau ada masalah teknologi, mama udah sekolahin kamu, ngapain mama ribet-ribet gitu gak sih? Iya. Tapi kalau dari Mizuno sendiri, Mizuno kan ya walaupun IT infrastruktur pasti ada passion project di samping gitu kan, atau pasti punya passion project kan. Itu ada gak sih kayak soft skill yang mungkin menurut kamu perlu Cyber Friends asah untuk bisa masuk ke dunia per-IT-an ini gitu? Gimana ya, dari pengalaman saya sih untuk masuk ke SMK Telkom saya kan nggak punya pengalaman tuh RPL pas IT. nih. Pasti sih saya bilang kalau mau belajar IT nggak perlu juga harus masuk sekolah kayak SMK Telkom gitu. Masih ada bisa belajar dari Witri School tuh web yang untuk belajar coding tuh. Saya kan itu belajar coding dari situ ya, rata-rata HTML, C++, sama CSS. Di situ tuh saya belajar cara nge-coding. Tanpa Witri School saya nggak mungkin bisa cara nge-coding gitu. Kalau Winter School ini tuh apa ya kalau aku boleh tahu ya, dia tuh kayak website kah atau kayak training course kah? Witri School. Apa itu yang tadi maksudnya? Dia tuh apa ya? Kan kamu bilang kamu belajar di situ. Itu apakah dia website gratis atau dia kayak Website gratis. Jadinya mau belajar bahasa codingan di situ gratis rata-rata. Jadinya kan beberapa kayak mau belajar bahasa, contoh kayak HTML, dia bisa ajarin secara video atau manual gitu. Kita harus baca dan kita juga coba gitu. Oke. Kalau dari tadi kan secara teknis ya. Kalau menurut kamu soft skill, kalau soft skill yang aku maksud tuh kayak teliti, telaten, disiplin gitu. Kalau misalnya untuk masuk ke ranah industri ini apa yang diperlukan menurut Mizuno? Pengalaman ya saya bisa bilang. Tapi pengalaman ya, banyakin latihan ya berarti ya. iya, pengalaman. Oke, berarti banyak istilahnya kalau misalnya mau survive di dunia ini banyakin latihan untuk jadi nanti waktu pas kamu udah di dunia pekerjaan mungkin bisa dibilang oh udah pernah nih gitu Iya ya. betul. Dari pengalaman saya emang kayak gitu rasanya setelah masuk sini. Apa yang saya dapat pelajarannya saya udah tahu cara kerjainnya kayak gitu. Alah, oke, that's interesting, that's very very interesting. Nah ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke segmen this or that. Apa pesan motivasi kamu untuk mungkin teman-teman lain yang lagi memikirkan untuk masuk SMK atau mungkin teman-teman yang mau masuk ke dunia per-IT-an secara akademis gitu, boleh dong? Dari saya sih saya bisa bilang jangan nyerah lah. Belajarlah sampai bisa. Mau apapun yang diajari susah,
jangan nyerah dah, belajar sampai pahami, pastikan udah melampaui batas gitu, biar buktikan kepada orang kalau kau bisa sendiri tanpa perlu, bisa juga bantu sih dari orang. Iya. Iya, mau apapun terjadi berusaha lah, jangan nyerah, pastikan bisa, selalu latihin ulang sampai bisa. Oke, intinya jangan menyerah ya cyber friends ya. Kalau misalkan kita mau menuju ke sesuatu, jangan menyerah. Kalau menyerah di tengah jalan ya udah nggak usah dilanjutin gitu ya, bisa Iya dibilang betul, ya. kalau bisa bilang. Oke, nah sekarang kita udah masuk ke penghujung, mungkin kita masuk ke segmen this or that. Jadi pilih ini atau itu gitu. Oh, Nah ini nih this or that-nya ringan-ringan aja kok. This or that, mendingan kerja kelompok atau kerja individual? kerja kelompok. Kenapa tuh? Kerja kelompok kayak kita bisa nge-share idea, sama kita juga kasih ngembangkan project, sama selalu saling bantu kalau ada masalah gitu. Jadinya kita kalau sendiri kan pastinya bingung tuh mau nanya ke siapa dah. Kalau apalagi kita kan pasti mau kerjain project. Dari pengalaman saya sih project kelompok gitu yang bagus. Lebih senengan project kelompok, discuss lah Iya, istilahnya ya. discuss dah. Nah pertanyaan selanjutnya ini mungkin agak kontroversial. Mendingan nanya pakar kayak for example your teachers, your mentor, atau lebih mending nanya AI? Pertama dari pengalaman saya tanya guru dah. Kalau nggak bisa kasih jawaban ya udah AI, langsung ke AI. Karena lebih pinter. Oke. Nah yang terakhir nih, kalau misalnya dikasih pilihan, mendingan lulus SMK langsung kerja atau lulus SMK lanjut lagi S1? Dari saran saya belajar S1 dah. Karena di dunia ini hampir semua pekerjaan ya, hampir semua bakal perlu kuliahan gitu S1 ya kan. Dan dari saya bisa bilang ya harus ambil kuliah S1 gitu untuk dapat kerja. Terutama lagi kalau di Indonesia kan lagi susah tuh dapat cari kerja. Betul. Jadinya makanya belajar S1 kuliah dan pastikan cari dapat kerja. Oke, berarti tetap ya walaupun kata SMK tapi lebih bagus kita ada skill set tambahan yang kita dapat di S1 ya? Iya betul. Oke, itu menarik banget. Oke, Mizuno, thank you banget udah datang hari ini. Maaf banget aku ngeganggu waktunya ya. Kamu pasti Iya, tak lagi masalah. rempong ya sama kerjaan dari Mas Lagi Insan. slow aja dah. Lagi sosok aja puji Tuhan. Oke, mungkin bisa dibilang kalau misalkan saya penasaran Mizuno untuk dikontak di mana, mungkin bisa kasih Instagramnya atau gimana gitu. Sebenarnya sih konten saya sih kalau di sosmed itu cuman untuk senang-senang aja ya. Kalau mau cari saya, cari aja Zendra 3070. Itu pasti udah bakal ditampil kok. Oke, mantap. Oke, thank you Mizuno for your time. Yes. So I wish you the best of luck untuk Thank you. KP selama ini dan untuk tes kamu nanti ya di Jepang, tes bahasa Jepang ya Desember ya kalau nggak salah ya kamu cerita tadi. Oke, Cyber Friends, thank you so much udah nonton di episode kali ini, tune in di episode kali ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube channel Cybertrend Intrabuana, dan jangan lupa follow kita di sosial media kita @cybertrend_intrabuana. Jangan lupa tadi kata Mizuno kan in charge untuk front end dari website kita ya. Betul. Boleh banget mampir ke www.cybertrend-intra.com. Thank you so much for tuning in to Cybertrend Chit Chat, dan sampai jumpa di Cybertrend Chit Chat berikutnya. Sayonara Mina.